Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Materi utilitas kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran. Oke, dari gambar pertama bisa kita lihat ini contoh kebakaran di area pemukiman ya. Kebakaran ini sangat besar dan dia berada di area pemukiman. Lalu bagaimana kalau kebakarannya ada di gedung atau di bangunan bertingkat, bangunan tinggi seperti pada gambar ini? Tentunya perlu perlakuan khusus dalam menangani kebakaran pada bangunan bertingkat. Pada pengertian kali ini, bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali, sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia maupun harta benda. Bahaya kebakaran sendiri diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Nah, untuk pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, klasifikasinya dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan struktur utamanya. Yang pertama, kelas A, yaitu struktur utamanya harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 3 jam. Biasanya berupa bangunan untuk kegiatan umum seperti hotel, pertokoan, pasar raya, perkantoran, rumah sakit, bangunan industri, tempat hiburan, dan bangunan dengan penggunaan campuran. Kemudian untuk yang kelas B, struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 2 jam. Biasanya merupakan bangunan perumahan bertingkat, asrama, dan tempat ibadah. Lalu ada kelas C, struktur utamanya harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 1 jam. Biasanya merupakan bangunan yang tidak bertingkat dan sederhana. Ada pula kelas D, semua bangunan yang tidak tercakup dalam kelas A, B, C, dan diatur sendiri seperti instalasi nuklir dan gudang senjata atau gudang mesiu. Nah, ada tahapan kebakaran. Jadi kejadian kebakaran itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu titik awal penyalaan. Biasanya diakibatkan oleh puntung rokok atau bara penerbangan atau arus pendek listrik, sambaran petir, ledakan gas, dan lain-lain. Jadi tahap awal itu biasanya merupakan tahap penyalaan atau pada gambar ini disebut ignition. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap pembaraan. Merupakan ini permukaan benda atau ruang mulai membara, mengakibatkan panas pada seluruh ruangan. Jadi bara api mulai meningkat, kemudian terjadi flashover di dalamnya atau besar gitu apinya. Kemudian tahap pemanasan, yang berikutnya adalah tahap pemanasan. Nah, pada tahap ini suhunya meningkat tajam, fully developed fire. Jadi apinya mulai makin membesar gitu, makin meningkat tajam. Hal ini disebabkan beberapa kebakaran, misalkan beban kebakaran, yaitu berupa bahan, udara atau oksigen, kemudian bentuk ruang dan pengudaraannya. Setelah pada tahap pemanasan, lalu terjadilah tahap pendinginan atau decay ini. Nah, pada tahap ini perlu waktu agak lama karena jika bahan bakar habis dan suhu ruangan menurun, maka bagian bangunan atau elemen yang terbakar mulai mengeluarkan panas. Nah, untuk pencegahan kebakaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua, sarana penyelamatan, yaitu berupa proses evakuasi atau penyelamatan dari bahaya kebakaran. Kemudian sistem proteksi pasif, yaitu perencanaan bahan, bentuk, dan ruang bangunan tahan kebakaran. Dan sistem proteksi aktif, ini berupa perancangan sistem atau alat-alat pendeteksi dan pemadam kebakaran. Biasanya ini seperti smoke detector, sprinkler, kemudian
ya, smoke detector dan sprinkler. Kemudian ada sistem utilitas dalam bangunan, yaitu perencanaan sistem utilitas yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, sistem utilitas ini biasanya meliputi sistem airnya ya, kemudian pengkondisian udaranya, misalnya AC. Nah, ini bahaya juga kalau misalkan satu bangunan gedung kan biasanya banyak menggunakan AC sentral gitu. Nah, api yang ada pada bangunan gedung yang menggunakan AC sentral, kekurangannya ini apinya kalau udah masuk melalui ducting, apabila udah masuk melalui ducting ya, api akan cepat merembet ke mana-mana. Untuk itu harus ada sistem yang tepat. Selanjutnya adalah akses dan pasokan air. Pada perencanaan kota terpadu, selalu ada hidran pada jalur jalan. Jadi sebaiknya pada perencanaan tata kotanya itu memang harus selalu ada hidran. Nah, jarak bangunan ke hidran itu sekitar 50 meter. Jika lebih, maka dalam tapak harus direncanakan posisi hidran per 50 meter. Lalu harus ada akses dan perkerasan jalan untuk kendaraan pemadam minimal selebar 4 meter. Nah, standar pemasangan hidran ini mengacu pada SNI nomor 031735 tahun 2000. Jadi teman-teman bisa mengakses di internet ya, di Google. Lalu apabila ada di kawasan pemukiman atau perumahan, perlu juga diperhatikan garis sempadan bangunan. Nah, ini penting karena agar ada jarak antar bangunan dan tidak menimbulkan risiko. Jadi ketika bahaya kebakaran itu terjadi, api tidak cepat menyebar ke rumah sebelahnya. Kemudian sarana penyelamatan. Prinsip utama dalam perencanaan bangunan pada saat terjadi kebakaran adalah penyelamatan manusia, hewan, dan isi atau barang atau dokumen dalam bangunan. Memudahkan orang keluar dari ruang yang terbakar itu dengan cara pintu yang bisa dibuka keluar, tangga yang tahan api dan asap, kapasitas sarana keluar atau exit. Jadi kalau kita lihat pada gambar di samping ini, nah ini ada tangga darurat yang berada di luar. Ini sangat membantu agar penghuni pada bangunan bertingkat ini bisa menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kemudian pintu keluar daruratnya ini biasanya berwarna merah ya. Pintu harus berwarna merah, harus tahan api, bisa saja materialnya ini dari metal atau kayu yang luarnya dilapisi metal. Kemudian ada signage-nya, ini juga harus jelas signage-nya agar orang-orang juga bisa melihat dengan cepat bagian di mana pintu keluar daruratnya. Untuk sistem proteksi tadi sudah disebutkan ada sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif. Sistem proteksi pasif itu sistem perencanaan terhadap antisipasi terjadinya kebakaran. Nah, ini meliputi arsitekturalnya ya, pemilihan penggunaan bahan bangunannya seperti kayu, kaca, bahan sintetis, besi, baja, beton. Kalau sistem bukaannya biasanya adalah perlu ada kanopi gitu. Fungsinya selain fasad untuk menghalang panas dan tampias air hujan, ternyata fungsi kanopi itu juga bisa untuk mengurangi kebakaran. Jadi ketika ada api, supaya apinya tidak cepat naik ke atas gitu. Kemudian desain bentuk dan ruang yang aman dari bahaya kebakaran. Pemasangan sarana tahan kebakaran seperti pintu tahan api, dinding atau partisi penghalang api, penghalang asap. Nah, kalau dilihat dari gambar di samping ini, perlu diperhatikan juga bagaimana sambungan-sambungannya, kemudian material yang digunakan. Ini kira-kira gambar tampaknya pada struktur bangunan ya, bagaimana ketika material yang dipasang di sini ini kemudian bisa menghalang
bisa menghalangi api di bangunan bertingkat gitu. Kemudian kalau ada baja, di dalam baja ini ternyata ada material-material bahan-bahan di dalamnya yang bisa menghalangi api untuk cepat menyebar. Berikutnya ada sistem proteksi aktif. Ini berupa pemasangan pipa tegak, sistem sprinkler otomatis, pompa pemadam kebakaran, penyediaan air, alat pemadam api ringan atau APAR, alat pemadam api berat. Kalau APAR ini biasanya disediakan oleh manajemen bangunan, lalu pemadam api berat ini biasanya disediakan di tempat yang kritis seperti di SPBU gitu. Kemudian sistem deteksi alarm kebakaran dan komunikasi. Kemudian ventilasi mekanik dan sistem pengendalian asap. Ini pada gambar di sebelah kiri ini beberapa contoh APAR ringan dan beberapa alat hidran ya, hidran dalam bangunan gitu. Kalau kita sambung lagi ke perbedaan di proteksi pasif tadi kan dari arsitekturalnya, sementara kalau aktif tadi ini bedanya lebih ke persiapan peralatan yang disediakan oleh manajemen bangunan. Kalau pada proteksi aktif biasanya ada shaft itu supaya api tidak segera naik ke lantai atasnya, itu perlu ada penghambat. Jadi pada gambar yang sebelumnya tadi ada penghambat gitu ya. Misalnya ada jaring-jaring kawat, tapi kekurangannya yang terjadi saat ini kebanyakan karena orang banyak yang tidak ngerti, jadi kekurangan shaft malah dimanfaatkan jadi tempat simpan gitu. Itu malah berbahaya sekali ya. Nah, ini sistem proteksi aktif pada bangunan. Nah, pada bangunan gedung sendiri tidak hanya area servis saja, tapi juga harus ada ruang pompa. Ruang pompa ini tujuannya fungsinya untuk distribusi air. Jadi yang kemudian didistribusikan untuk bahaya kebakaran gitu. Sementara pada sebelah kanan ini adalah sistem proteksi ya untuk perlakuan khusus untuk ruangan khusus gitu. Misalnya ruang dokumen atau ruang arsip kan di dalamnya ada banyak kertas-kertas, dokumen-dokumen gitu. Kalau ada kebakaran kan karena di situ banyak kertas, api bisa cepat menyebar, maka di situ harus ada sistem proteksi aktif dengan perlakuan khusus. Jadi ada fire detector, juga ada sprinkler juga nanti di dalamnya. Nah, alat pemadam api ringan atau APAR biasanya berupa tabung pemadam api yang mudah dioperasikan bahkan oleh satu orang pengguna. Hanya untuk kebakaran kecil atau sumber api kecil. Biasanya jenis isi tabung ini antara lain ada dry chemical powder, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada foam AFFF atau aqueous film forming foam, kemudian atau ada gas pengganti halon atau clean agent. Sementara pada alat pemadaman api berat, ini adalah tabung pemadam api skala besar dan bisa dioperasikan oleh 2 orang atau lebih. Lebih cocok digunakan dalam kebakaran jenis kecil dan sedang. Sementara isi tabung pemadam kebakarannya yaitu dry chemical powder, ada karbon dioksida, ada foam AFFF juga, dan gas pengganti halon clean agent. Kelas kebakaran sendiri ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas A. Bahan yang mudah terbakar yaitu ada kain, kayu, dan kertas. Untuk pemadam kebakarannya sendiri bisa dari semua isi tabung pemadam kebakaran kecuali karbon dioksida. Kemudian ada kelas kebakaran kelas B,
yang bahan terbakarnya berupa cairan dan minyak. Alat pemadamannya sendiri bisa dari semua jenis isi tabung. Kemudian yang ketiga ada kelas C, di mana bahan yang terbakar yaitu gas, kimia, dan listrik. Pemadam kebakarannya bisa menggunakan semua jenis isi tabung kecuali foam AFFF. Untuk cara pemadaman kebakaran sendiri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu penguraian dulu, yaitu memisahkan atau menjauhkan benda-benda yang dapat terbakar dari sumber api. Kemudian yang kedua pendinginan, dengan menyemprotkan air pada benda yang terbakar. Lalu yang ketiga adalah isolasi atau sistem lokalisasi, yaitu dengan cara menyemprotkan bahan kimia karbon dioksida. Kemudian yang keempat adalah blasting effect system, yaitu dengan cara memberikan tekanan yang tinggi, misalnya dengan meledakkan bahan peledak. Nah, untuk macam alat pemadam kebakaran sendiri, diantaranya ada hidran kebakaran, ada sprinkler, ada gas halon. Untuk gambar berikut ini adalah sistem hidran. Teman-teman bisa melihat secara detail ada di materi yang sudah diupload di Google Classroom ya, bisa diakses saja dan bisa dipelajari dengan baik dari materi tersebut. Berikutnya, ini adalah hidran kebakaran. Hidran kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan kebakaran yang sudah terjadi yang menggunakan bahan baku air. Hidran kebakaran ini bisa digunakan ada di hidran kebakaran dalam gedung, juga ada hidran kebakaran di luar gedung. Nah, gambar ini adalah hidran kebakaran di dalam gedung. Kemudian ada sprinkler. Dijelaskan bahwa pemasangan alat pemadam kebakaran pada bangunan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah oleh dinas terkait. Demikian juga penggunaan alat pemadam kebakaran. Untuk penanggulangan lebih awal, terutama pada bangunan-bangunan fasilitas umum, harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sementara sebelum mobil pemadam kebakaran datang. Pada bangunan tinggi dengan kesulitan pemadaman harus dilengkapi dengan alat pemadam otomatis. Alat pemadam otomatis yang biasa digunakan adalah sprinkler. Sprinkler akan bekerja secara otomatis bila menerima panas pada yang ditimbulkan oleh nyala api. Jadi ketika di dalam bangunan sudah terasa panas dari api, maka sprinkler bekerja. Ini contoh gambar sprinkler. Ini contoh sprinklernya. Jadi di dalamnya sini ini ada tabung, warnanya beda-beda, ada merah, hijau, biru, dan kuning. Masing-masing punya arti sendiri gitu. Jadi kalau misalkan pada warna merah, dia tabung warna merah ini akan pecah pada suhu 68 derajat Celcius. Kemudian kalau misalkan pada warna kuning gitu, warna cairannya yang kuning, dia akan tabungnya akan pecah pada suhu 79 derajat Celcius. Sementara pada warna hijau, dia akan pecah pada suhu 93 derajat Celcius. Kalau pada warna biru, dia akan pecah pada suhu 141 derajat Celcius. Nah, ini juga ada smoke detector system. Jadi smoke detector system ini sistem yang dia memiliki sensor terhadap asap ya. Kalau sudah ada asap, dia akan memberi warning. Ini juga nanti berhubungan sama sprinkler gitu. Kalau misalkan dia sudah menerima mendeteksi adanya asap, sprinkler juga mulai bekerja gitu. Kemudian yang terakhir ada gas halon.
Pada daerah yang tidak boleh menggunakan air untuk memadamkan kebakaran, misalnya ruang arsip, maka pemadaman api akibat kebakaran dapat menggunakan gas halon. Nah, tabung halon ini diletakkan dan dihubungkan dengan kepala sprinkler. Kalau terjadi kebakaran, kepala sprinkler akan pecah dan secara otomatis gas halon akan mengalir keluar untuk memadamkan api. Selain gas halon, dapat juga menggunakan alat pemadam kebakaran yang lain, yaitu menggunakan busa atau foam, dry chemical, karbon dioksida, atau bahan lainnya. Nah, ini ada contoh gambar denah di dalam bangunan bertingkat ya. Jadi ini ada 2 pintu, ini sementara ini tangga darurat untuk kebakaran. Ketika 2 pintu ini tidak bisa terbuka berbarengan, jadi ketika pintu ini terbuka, maka pintu yang satunya tertutup. Atau pintu yang dalam ini terbuka, maka pintu yang luar ini tertutup. Ini tujuannya apa? Ini untuk memudahkan tujuannya untuk menghalangi api cepat masuk ke dalam tangga kebakaran. Kemudian di sini ada lift kebakaran. Loh, kenapa kok ada lift gitu? Lift kebakaran ini ditujukan untuk orang-orang yang harus dievakuasi secara darurat, misalkan lansia atau orang yang sudah terluka. Baik, demikian materi kali ini. Untuk detail materi bisa diakses di Google Classroom. Silakan untuk mengakses. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.